Contoh lah, susu cap ya kan? Iya. Habis. Obat cacing cap habis. Ya. Ya kan? Itu kan politik ekonomi, Pak. Iya. Nah, politik itu kayak yang seperti itu kan Tapi kadang-kadang menyesatkan juga itu, Pak. Iya. Nah, selamat sore dengan Kombur. Kita ada di kedai kopi sedap namanya. Mencari dongan Kombur. Mendoko. Nah, Mendoko, mencari dongan Kombur. Aku dapat 4 kawan Kombur, kurang rasa. 4 kawan Kombur, tapi hebat-hebat semua. Tapi Kombur kita kali ini, kita masih dalam kondisi pandemi. Yang hangat betul sekarang tuh, yang lagi hangat betul vaksin. Kenapa hangat vaksin itu? Karena katanya, Bang Juli, Iya. katanya sekarang aku terbang kalau nggak punya surat vaksin nggak boleh. Iya. Sebegitu penting vaksin itu. Kalau seperti itu, kalau dijadikan kebijakan pemerintah menganggap itu adalah penting. Oke. Tapi dari konteks kesehatan, Nah, itu juga penting. oke. Karena satu-satunya obat untuk bagi saya, Nah, obat untuk menanggulangi COVID ini tadi adalah vaksin. vaksin itu jadi obat. Iya, salah satu pengendalian oke. untuk apa ini adalah apa? Nah, Ya, adalah vaksin itu. aku nanya- Karena obat, Ah. obat yang ada sekarang ini banyak perdebatan sampai pula obat Obat kaki cacing. gajah, obat kaki gajah menjadi obat itu. Obat vaksin, obat apa COVID gitu ya. Banyak nih sekarang masih obat-obat yang khusus untuk apa ini tadi masih perdebatan semua gitu ya. Jadi memang apapun ceritanya vaksin itu jadi sangat penting ya. Itu yang sangat penting karena meningkatkan imunitas Oke. daripada ya terhadap penyakit tertentu Aku itu jadi tadi. pengen pula jadi vaksin di sini. Makanya abang juga harus divaksin. Gitu. Iya. Apanya yang vaksin lu, Bang? Iya, abang harus divaksin. Enggak, tapi karena aku yang agak ganasnya cakap ini, Bang. Iya, cakapnya betul. Cakap ini divaksin juga. Enggak lah. Tapi kalau vaksin itu adalah wajib, Pak. Iya. Nah, bagi Oke. kawan-kawan yang belum vaksin Jadi, ini, Bang. ya, marilah kita bervaksin Oke. pria. Tapi Bang. dengan catatan, Bang. Ah. Nah, kita juga dalam vaksin itu tadi, baik di dalam itu diatur jaraknya, di luar juga kita patuh, Bang. Oke. Jangan pula di luar sebelum masuk kita pun rangkul-rangkulan. gitu ya. Tapi yang ku tengok di TV macam gitu nya pula, Bang. Nah, itulah permasalahannya itu, Bang. Nah, Artinya siapa yang bertanggung jawab terhadap itu? Ah. Kan begitu. ya itu. Jangan hanya di dalam ruangan saja. Oke lah, Bang. Cuma Siap. kan ini yang jadi masalah, Abang kena aktif di situ dan memang punya latar belakang ke sana pula kan. Ah, Iya kan, iya. Bang? Ya, yang bijak-bijaknya, Ah. Bang. Tapi bukan epidemiolognya, Bang. Iya, tapi Siap. paham lah, Bang pula. Paham, betul. Tapi yang jelas ku tengok ini kawanku sendiri, kawan Iya. kita lah, Bang Iya, kenal betul. itu, kurasa. Enggak usah aku sebut Ya, namanya. nggak usah lah. Rahasia. Nah, rahasia. Istrinya habis divaksin, pangsan, tak ada yang tanggung jawab. Istrinya vaksin, pangsan tidak ada yang bertanggung jawab. Iya. Ya. Kalau bagi saya, ya, kalau vaksin itu tadi itu adalah suatu bagaimana mencegah dari coronavirus ini tadi. Kemudian untuk vaksin itu tentu kan ada Protokolnya. SOP-nya, ya SOP-nya ditanya bagaimana riwayat penyakitnya, apa yang sedang dialami dan bla 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 bla, Ya. sehingga diperiksa tensinya, kemudian memungkinkan nggak untuk dilakukan vaksin. Oke. Kan begitu. Ah, ah. Kalau misalnya terjadi, memang ada ya di dalam setiap vaksin itu tadi, kalau ada terjadi segala sesuatu, cepat hubungi nomor ini, kan Oke, begitu ya. ah. Nah, tentu itu yang yang harus kita masyarakat ini yang harus pahami betul Oke. itu. Kadang-kadang kita nomor telepon tadi nggak peduli lagi kita, Ya. iya kan? Kadang-kadang gitu. Tapi yang Nah, kita ini dalam persepsiku gitu ya. sama, Bang. Kita berpersepsi sekarang. Banyak yang bisa terjadi. Ini besarnya Pak ya. Kenapa gitu? Karena Ah. rule yang jelas itu jadi bingung orang. Banyak Iya. kali yang bercerita, banyak kali yang Betul, bercakap, Bang, banyak betul. kali yang ngatur. Iya bang. Ya kan? Ya kalau satu atur, ada kawanku bilang nih, Bang, kalau Betul. vaksin ini Ah. sampai sekarang katanya masih sangat sedikit. Iya. Belum capai target, Iya, segala iya. macam. Tapi aku ingat, Bang, Abang Sumur kan nomor 3 sekarang bang. Nomor 3? Nomor 3. Oh, paten lah kalau Pencapaian nomor target, tiga. Bang. Ah. Dari bawah atau dari atas? Dari atas. Oh, dari atas. Nomor 3. Nah, kalau aku baca di koran saya, anak fisik yang nulis itu. Berarti bagus lah itu, Bang. nomor ya? 3 pencapaian target ya bang ya. Bukan cuma korupsinya aja yang tinggi ya. Kalau itu nggak Pencapaian tahu. Karena nggak sampai kajian apa situ. Oke.
Jadi dari hal kayak gitu lah Bang, kalau Iya. kita tengok, berarti kan sukses lah gitu bilang. Iya. Tapi ada kawanku dari Jakarta, Iya. ini orang Jakarta, tapi dia ngelihat fakta yang terjadi tidak sesuai dengan yang udah diukur gitu Iya, kan. iya. Padahal kalau kita hitung dan kita lihat di Indonesia itu sampai ke tingkat kampung ada bidan desa. Kampung Dan desa. Ada bidan desa, Ada bidan di desa ya. bidan Bidan di desa. bidan desa, mantri desa. Kenapa Ya. nggak itu yang diefektifkan katanya? Bahkan itu mungkin Betul. nggak ada penolakan dari masyarakat karena orang itu udah dekat. Betul, Bang. Nah, itu di mana bisa dilakukan di Sumut ini, Bang? Iya, seharusnya kan kalau masalah itu untuk ke depan yang sebagai ujung tombak itu adalah tenaga kesehatan yang di ujung sebagai ujung tombak. Yang memang Baik itu bidan di desa maupun juga tenaga kesehatan masyarakatnya yang sebenarnya yang harus diberdayakan untuk melakukan tracing. oke. Makanya kebijakan Kota Medan, kebetulan saya juga terlibat dalam pengerumusan Sistem, perwal tentang karantina kesehatan itu. Mantap. Mas Dak, apa yang kita kompor Salah satu kita memilih karantina kesehatan. Oke. Orang memilih PSBB dan semuanya itu. Oke. Tapi kita tidak memilih itu di Kota Medan. Kita memilih karantina kesehatan terfokus. sesuai dengan undang-undang lah ya. Iya. Undang-undang kita kan karantina. Karantina, katanya. Oke. karantina kesehatan terfokus. Dalam konteks ini tentu yang sakit itu dikerengkeng, artinya dikerengkeng diisolasi lah. Baik itu di rumah sakit maupun yang suatu asrama kita bikinkan. Itu tadi difokuskan di situ. Sehingga yang sehat ini diharapkan itu tadi bisa berproduktif. Tetapi yang jadi masalah ya dalam implementasinya waktu itu kan tracingnya itu tadi kan tidak jalan, Bang. Ya, tidak jalan tracingnya. Kemudian tenaga yang terbatas, saya juga sudah berdayakan para epidemiolog untuk di lapangan itu. Tetapi yang ini tidak jalan. Belakangan barulah kita merekrut relawan, Oke. kan begitu untuk melakukan tracing. Sedang jalan 1 bulan atau 2 bulan atau berapa bulan ya. Kemudian dah berubah lagi ya pengelolanya ini. Nah ini Iya yang jadi kadang jadi ada buat berubah lagi pengelolanya. kan di situ. Nah, kalau seandainya Bang ya seperti kita harapkan tadi, kalau Iya. memang udah di ujung tombak, mungkin penolakan dari masyarakat yang tidak paham akan kecil. Kenapa? Karena dia percaya kan sama orang yang setiap hari sama dia kan. Ya. Kenapa nggak itu yang dilakukan? Itu yang memang jadi Ini tantangan. masalahnya. Sekarang edukasi kepada masyarakat itu yang sangat minim, Bang. Ya, enggak. Iya. Oke lah, edukasi masyarakat. Tapi kalau Nah, artinya siapa yang melakukan edukasi kan begitu? Tentu kan adalah orang-orang yang dekat seperti Abang katakan, bidan di desa. Kalau saya melakukan edukasi, termasuk kepala lingkungan saya. iya itu dia. Dia mengatakan tuh apa vaksin nanti begini-begini. Kok lebih hebat dirimu daripada dokter, saya bilang. Ya kan, lebih hebat dia menganalisis vaksin daripada dokter. Iya. Saya seorang dokter, tetapi tidak di bidang kedokteran, Ah. di kesehatan. Tapi saya tidak pernah mau menganalisis bagaimana vaksin itu. Ya. Saya hanya melihat teman saya dokter mau divaksin. Saya hanya tahu vaksin itu adalah memberikan imunitas kepada tubuh kita. Oke. Sehingga saya ikut. Yang pertama yang dia dalam melakukan vaksin dia ikut SOP nggak? Oke. Ditanya nggak riwayat penyakitnya, bagaimana ini semuanya itu baru divaksin gitu. Kalau lah vaksin ini kayak susu yang kemarin heboh bang. Nah, susu. Susu itulah, betul. Nah seandainya kayak gitu loh vaksin kan mantap kali tuh. Nah, kalau susu itu, kalau bagi saya itu tadi itu bukan obat vaksin, itu adalah suplemen. Iya. Ya, suplemen itu tadi. Tapi orang yakin kan? Yakin itu tadi ya sah-sah aja. ada Artinya sugesti untuk kan, meningkatkan, sugesti untuk meningkatkan imunitas juga. Ya. Ya, enggak, kenapa enggak pemerintah bikin gaya ini balik ke pemerintah Ya, ya, ya. yang gaya komunikasinya seperti itu gitu. Iya, karena ya makanya saya kemarin mengatakan, ya, saya mengatakan kemarin waktu acara Harga Misteri tadi, maka berdayakanlah para pegiat-pegiat seniman-seniman ini dalam rangka untuk bagaimana untuk vaksin dan lain sebagainya. Masyarakat ini sekarang ini kurang begitu trust, kurang begitu mau kepada kalau pemerintah yang menyampaikan. Karena gaya komunikasi tadi tuh, Gaya Bang. komunikasi mungkin, Nah, mungkin ya. Terus sikit-sikit ancam. Tak mau Karena berbagai pandangan terhadap pemerintah ini tadi, itu kan cakap aja. Bukan, Kadang-kadang gini, saya menganalisis. Ya. Saya bukan menyalahkan pemerintah. enggak, kita nggak salahin, Bang. Kita Orang artinya kerja. bagaimana strategi komunikasi penyampaian pesan Nah. tadi. Siapa sih yang tepat untuk menyampaikan gitu? Ya, ya. Ya kan banyak kali berita hoax yang sekarang ini yang kadang-kadang orang percaya divaksin mati, ya kan?
kemudian dan juga memang ada pula yang maka saya yang bangga dilihat sekali. kan, Abang masih ingat waktu Warasino Haji ah, masuk dalam apa? Dia membuat status dia bukan tenaga kesehatan. ah, Masuklah di koran apa itu? ya salah satu koran Tapi lah. dampak ya, Ah, dampak dari tulisannya itu tadi sangat dahsyat, Bang. Orang yang takut terhadap vaksin ini tadi banyak yang ingin menjadi vaksin. Artinya nilai seorang Wara dalam waktu dia dipermasalahkan itu adalah sangat tinggi bagi saya. ya seorang yang Masalah marketingnya ya. Ah. Nah, yang kayak gitu yang kita mau, Bang. Maunya Kayak contoh lah, susu cap anu, ya kan? Iya. Brrr, habis. Obat cacing cap anu, habis. Ya. Ya kan? Itu kan politik ekonomi, Bang. Iya. Nah, politik itu kayak yang seperti itu kan Tapi komunikasi. kadang-kadang menyesatkan juga itu, Pak. Iya, nah itu menyesatkan. Tapi gaya komunikasi yang membuat Iya, terang- itu yang tidak dimiliki Ah, dalam penanggulangan ini, Bang. Itu yang Berarti Maka enggak batu perlu sorot itu. dengan gaya abang ini. jadi jangan sampai nanti, Bang. Ini ada penelitian terakhir nih, Bang. Iya, iya. Kalau kemarin susu cap anu, Iya. ya kan? Sekarang, Bang, aku takut kalau dikejar orang itu. Heeh. Hasil penelitiannya ASI 10 kali lebih kuat daripada susu cap anu itu. Itu mah kalau aku yakin, Bang. Nah, tapi dikejar orang nanti gimana, Bang? Makanya saya tadi malam menjawab dari media sosial. Mengapa lah kita punya susu? Mengapa lah susu beruang yang dicari? Nah, itu seorang ibu, Pak. Iya, Seorang ibu. Ya. itu. Ini joke-nya, Bang. Ya, jawabnya itu juga. Aku jawab juga, Bang. Karena kita kan Ini namanya kopi. Bang Rizanul mau ngejar itu? Hah? Mau ngejar ASI itu? aku nggak ada. Udah basi, Bang. Takut aku dapat yang basi. Udah expired. Nah, kita balik nih, Bang. Kalau Iya, Bang. kalau vaksinnya udah nampak itu ya. Iya, iya. Ini aturan-aturan ini juga bikin orang. Untung kita belum ya. Iya, aku udah, Bang. Enggak, maksudnya ada PPKM. 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 Nah, PPKM. Pembatasan. Makanya sepi nih, Bang. Ini batasi nih, Bang. Nah. Kopi gini. Itu juga, Bang. Jadi dibatasi, Bang. Enggak, aku jadi takut. Makanya agak sepi, Bang. Nanti malam baru rame. Gitu ya. Nggak, Tapi jam 8 udah tutup semua. untung kita jangan sampai kita ya. Enggak, jangan sampai. Kita sampai harus patuh, Bang. Ya, kayak- Kolektif ini harus patuh mensosialisasikan tentang COVID. Bagaimana penanggulangan? Kita kan memang mengkoleksikan informasi untuk memberikan kepada mereka Betul, lebih Bang. bagus, Bang. Ya kan? Iya. Jadi Komber ini juga nggak sia-sia, Bang. Enggak, Ya paten kan? kali ini. Jadi ada hal, dah minum boleh, buka masker. Nanti marah Bapak ini. Enggak. Jadi Kopi kolektif. Kopi kolektif. nah, Bang Joli, Ya. aturan yang kayak gini banyak berganti-gantinya juga kan bikin kita bingung. Iya, bikin kita bingung, betul, Bang. Nah, jadi orang Kediri juga bingung, Hmm. ya kan? Si Ojan bingung, si Parlin bingung, ya kan? Abang juga masih bingung kan? Yang mana yang akan kita ikuti yang betul-betul bisa kita percaya nih? Ini kan karena sekarang ini kalau kita lihat ini kayak anak Medan, Bang. Ah, itu dia. Semuanya ketua. Semuanya Nah, itu trouble-nya. Nah, janganlah semua katpuo itu. Nah, artinya itu tadi banyak keputusan-keputusan kadang-kadang juga tidak sinkron Ya, kan begitu ya kan. Artinya kan ini kita asosiasikan gitu. Iya, betul. Ya, harusnya kan satu keputusan saja. Ya. Ya, artinya itu tadi. Maka saya katakan waktu pertama adaptasi kebiasaan baru. Perwal itu kami juga yang bikin adaptasi kebiasaan baru. Tentu juga bagaimana adaptasi kita tidak menggunakan new normal tapi adaptasi kebiasaan baru. Oke. Ya, artinya dalam perwal itu tadi 2 minggu itu tadi kita juga uji coba dulu sebelum diterapkan kan Oke. begitu. Sebenarnya dalam perwal itu bagus ya dalam untuk apa isinya. Kita ini kan Konsepnya kalau bagus, konsep. konsepnya kita konsepkan selalu bagus, implementasi yang belepotan. Itu yang jadi. Artinya pengawasan dan apa itu tadi tidak ada. Contoh misalnya dalam PPKM datang sekarang ini kalau datang tiga peleton yang datang, Bang. Nah, 3 peleton, 3 truk itu datang melakukan pengawasan. oke. 20 orang tukang foto-foto. Nah, Nah, akhir kita pengunjung kafe pun takut jadinya. enggak itu betul. Ya, 3 peleton tambah 20 itu Nah, maksudnya di asosiasi gitu lah. Nah, Ya. itu ikut kan prokes rame kan, kan. yang datang ikut prokes. Itu pula masalahnya. Nah,
artinya kan rame. Iya. Seharusnya yang efektif cukup 4 orang. Iya. Ya, aku udah menyarankan itu cukup 4 orang. Kemudian orang ini membawa stiker. Dan tegas. Tegas, stiker gitu ya. Misalnya nggak ada patut, tempel stiker. Segel langsung. Jadi Segel. tanpa ada lagi, Peringatan pertama. Iya. tanpa ada tidak ngaling-ngaling ya. Enggak, peringatan pertama. Iya, tempel. Oke. Yang kedua datang lagi 4 orang aja cukup. Apa tuh dikasih nasihat cuma itu tadi tempel. Oke. Baru sudah itu baru peringatan. Yang ketiga atau yang keempat itu tadi baru tutup. Segel. Oke. Itu lebih efektif daripada datang rame-rame, ya kan? Kemudian foto-foto semua gitu. Terakhir awak kan takut. Aku pernah juga kejebak situ, Bang. Belum lagi kacipnya, Bang. Nah, kacip nggak tahu lah tuh. Enggak kan makin banyak kacipnya makin besar. Ya, Otomatis. makanya saya selalu kemarin saya juga ke Dumai, demi kawan-kawan di Dumai juga minta ya dalam melakukan itu saya bilang cukup dengan 4 orang saja ya. Kepling misalnya itu tadi, kalau misalnya Kepling mau ikut atau kepala desa ikut cukup 1 Ya. di desa dia yang bertanggung jawab itu. Yang masyarakat dia kenal sama dia. Iya, Oke. tapi jangan pula Kepling tadi di bawah dia boyong satu apa itu tadi satu kecamatan keliling ikut itu juga. Itu agak efektif, Bang. Ya. Dan malah mungkin mereka pula yang nggak prokes nih bang. Enggak, mungkin juga. Ya, karena Bisa terlalu juga. ramai tadi. Terlalu ramai kan gitu. Jadi Bang, kalau Itu mungkin ya dalam kacamata. Kalau kita tengok memang Ada Bang Dadang di sini nih ngeri-ngeri sedap juga ya. Jadi paten juga lah. pokoknya kalau di sini Bang, paten karena kombur di sini namanya juga mencari dongan semua ini Bang. Kompor meletup. Tapi nggak meletup sini Bang. Jadi kalau kita tengok nih Bang, tadi balik ke cerita yang kena vaksin, ini aku Iya. belajar dari Janganlah kena bang, macam nggak sengaja kalau kena Iya. divaksin. Divaksin. enggak kena sesudah divaksin kena masalah. Oh. Ya kan? Hmm. Kalau aku baca di online, Bang sekarang Iya. nggak bisa lagi jalan kemana-mana kan? Iya. Kalau di Singapura, pemerintah bertanggung jawab Bang. Iya. Oke lah dia negara kecil, banyak orangnya kecil. Ya kan kalau salah vaksin, bukan salah ya, terjadi sesuatu sama pasien yang sesudah divaksin, dikasih Tanggung jawabi lah. ditanggung jawabi, diobati dengan baik dan benar, terus selesai dia sehat dikasih insentif kerugian, itu kan membuat orang percaya Iya. dan nggak takut orang divaksin. Iya. Ada tanggung jawab pemerintah, ya kan Bang? Iya. Nah, bagaimana kira-kira kalau kita di sini? Kita oke lah, orangnya banyak, duitnya juga lagi sedikit nih. Iya, iya. Ada. Ya. Kalau tadi masalah tanggung jawab menurut saya itu tadi pemerintah tetap bertanggung jawab. Contohnya itu tadi jika ada keluhan setelah divaksin hubungi nomor sekian. Oke. Kan gitu. Itu menunjukkan satu tanggung jawab terhadap apabila ada dampak daripada vaksin. Oke. Yang bermasalah itu tadi kadang-kadang kita nggak merasakan, kemudian dan lain sebagainya, tentu juga itu. Yang kedua, tentu juga di dalam pemberian vaksin tadi tidak langsung datang sini langsung vaksin, tidak ada SOP-nya. Ya, diperiksa riwayatnya, kemudian namanya di mana kalau misalnya berkaitan dengan pembagian wilayah pakai KTP kan gitu ya. Kemudian ditanya Bapak pernah keluhan penyakit Bapak apa? Kan begitu, bla bla riwayatnya apa dan sebagainya ada kita isi itu kan. Nah, kita isi kemudian berdasarkan itu kemudian kita detensi, kemudian layak bagi dokter mengatakan ini divaksin. Nah, Kalau misalnya masa saya dulu orang yang hamil tidak boleh vaksin. Tidak boleh. Kemudian 2 minggu kemudian boleh vaksin. Ya kan? Boleh vaksin kan gitu. Artinya kita tidak bisa membantah ini adalah ilmu kedokteran. Ya, medik ini dengan berbagai jurnal itu tadi yang dipakai terukur lah ya. Terukur, evidence based dia. Ya, cuman kan ketika jaminannya kuat, kan tadi masyarakat enggan, jadi percaya, jadi mau gitu Bang. Kayak aku sudah dengar cakap abang ini, tertarik aku nanti mau vaksin nih. Ya wajib abang vaksin. Tapi kan aku masih ada komorbidku. Komorbid. Ditanya komorbid, nanti kan dokter yang memutuskan abang bisa atau tidak, bukan? Kan aku nggak tahu juga gitu. Cuman sampai di mana itu bisa berjalan dengan baik dan benarnya itu yang masyarakat harus paham kan. Ya, itulah yang kita edukasi. Sama yang katakan itu tadi. Dia mengikuti SOP enggak? Jangan gara-gara mau sehat beli susu cap anu ternyata cuman susunya yang laku, sehatnya tidak. Tidak. Itu yang minum susu oke lah. Betul. Ya kan? Terus gini Bang, kalau aku lihat di negara-negara tetangganya ini, kalau tadi kan di Singapura kan. Kalau kemarin lagi ku tengok, tadi pagi lah, tengok di TV luar, di Malaysia masyarakatnya makan sudah pasang bendera putih. Karena
Cuman kita bilang Kalau Singapura menganggap ini flu ya itu. di Singapura udah karena masalah udah nerima Biasa, kan, ya, udah flu. udah masalah udah terima apa yang dikata pemerintah, udah oke, udah kayak flu, udah normal lah. Iya. Bahkan dia juga rencana membuka bordernya untuk green line, Ya. ya kan? Yang sudah punya vaksin, yang udah gimana bisa, Iya. kabarnya begitu kan? Nah, kalau di Malaysia sampai dia masyarakat pasang bendera putih, berarti kan kondisinya ampun aku dah. Ampun dah ya. Ya kan? Nah kalau masyarakat kita sampai kayak gitu bang, aku pasang di rumahku, aku udah gak tahan lagi nih, gak tahu lagi aku nak kemana aku mau cari informasi, nak kemana aku berobat, obat mahal, obat sendiri Obat tak sudah sanggup. terbatas. Hah? Sudah terbatas. Udah terbatas. Kayak kemarin aku tanya, aku tanya ke apotek langgananku aku mau cari obat cacing anu yang katanya iseng ya, aku tanya kan, nggak pernah aku dapat bang. Ya. Berarti obat yang sudah ditentukan pemerintah pun sampai harga-harganya itu juga nggak ada kepastiannya. Ya. Ya, itu tadi kan tidak ada pengendalian, sehingga kan baru nggak salah baru keluar nih Permenkes itu tadi masalah batas masalah HIT. harga, Harga, masalah harga kan ada itu tadi kan. Iya. Nah sekarang yang jadi masalah regulasinya sudah ada, penegakan regulasinya itu. Itu dia Kan begitu. Serius nggak? itu dia Bang. Apalagi misalnya macam nih di Medan ini apa yang nggak bisa dibicarakan kan gitu bang. Jangan-jangan harga atas Kalau kebijakan, kalau bisa kita selesai bahas- itu semua. Ya, yang penting kan Makanya cocok kau rasa katanya. cocok. makanya ada kemarin saya sangat tertarik dengan Rian Nugroho ya. Rian Nugroho. Iya, iya. Kuliahnya itu. Judulnya apa? Kebijakan publik itu feodalisme kebijakan publik. Seru kan ya judul itu tadi. Artinya itu tadi sama nih, putuskan ini orang berebut ke sana kan gitu. Iya. Kan begitu kan. Makanya saya kukatakan, kurespon di media sosialnya, terkatakan tapi tak terucapkan. Ya apa terasakan tapi tak terkatakan. Oke. Lah terkatakan. Nah, Terasa tapi lah terkatakan. Lah terkatakan. Nah, kalau gitu nggak bisa cocok kurasa. Nah. Ya kan? Tapi Bang, apapun ceritanya, kurasa Dadang pernah ngalamin apa yang kau rasakan kira-kira Dang? Kalau di lingkungan sendiri lah. Kalau ada yang sakit cuman ada. Di situasi pandemi ini ya, Nah, yang paling miris itu tiba-tiba mereka harus ke rumah sakit. ya. Pertama, ada kesan rumah sakit itu sudah mereka takuti sekarang. Karena kan dihantui Covid, di situ kan? COVID gitu, Nah. gitu. Bukan di Covid kan? Itu yang pertama. Jangan nanti kena di sana. Gitu. nah Kena di sana. itu Kena di dia. sana. Tetanggaku juga, bukan tetanggaku, aku pun gitu ya Bang. Iya. Ya kan? Kurasa udah setahun aku nggak ke rumah sakit. Ya. Aku datang aja ke klinik minta resep, terus. Karena aku tiap bulan harus ngambil obat kan. Itu bisa lah, aman. Tapi ketika ada rasa-rasa tertentu aku ke rumah sakit, nanti di sana pula aku dapatnya. Gitu. Nah, image yang seperti itu cemana Ya, menghilangkan bisa di- saja image yang seperti itu memang tercapai itu tadi, karena sekarang di sana banyak pasien COVID. Kemudian jaminan untuk sterilnya rumah sakit itu ya, pemisahan walaupun di pemisahan harus ada jaminan itu kepada masyarakat itu bahwasanya rumah sakit steril. Artinya dilakukan sterilisasi terhadap virus-virus itu, bahwasanya pasien-pasien itu kan diisolasi di tempat khusus gitu ya. Ada dipisahkan itu. Aman lah itu rumah sakit. Aman, bahwasannya itu adalah aman gitu ya. Itu yang mungkin kurang komunikasi, sosialisasi, sehingga takut. Kalau dulu masyarakat itu kalau pergi ke rumah sakit di COVID kan, sekarang nggak lagi. Bahwasanya pergi ke rumah sakit kena COVID. Takut kena di situ dia. Takut kena itu yang gitu. Mungkin ya seperti Bang Adara Ya, bilang emang tadi. Kan. kondisinya gitu. Jangankan Maka kadang-kadang solusinya itu tadi seperti aku itu. sendiri ngalamin gitu ya. Udahlah, ambil resep di puskesmas, bisa kok pakai PRB kan. Iya. Nah, udah setahun lebih Bang aku kayak gitu. Iya, PRB. Tak pernah aku masuk ke rumah sakit lagi. Iya. Seharusnya kan tiap 3 bulan aku cek. Ya, 3 bulan cek. Rujuk balik itu. Takut gara-gara kayak Dadang tadi lah itu kan. Dan itu tidak dijelaskan sama pemerintah berjenjang Bang ya. Rumah sakit mana yang menerima COVID. COVID. Rumah sakit mana yang Steril. sama sekali tidak menerima Nah. COVID. Itu nggak nampak. Ya. Tapi sebenarnya makanya itu tadi saya ingat apa dikatakan oleh profesor saya. Hah?
bahwasanya kalau kita ini kalau kebijakan sudah diambil, diputuskan, Harus. kemudian secara otomatis dia mengalir sendiri gitu. Ya, secara mengalir sendiri gitu. Padahal di dalam ilmu kebijakan itu ada komunikasi kebijakan. Iya kan? Komunikasikan dulu ya dan lain sebagainya itu tadi, kemudian barulah diimplementasikan gitu kan. Kita kan komunikasinya ini yang kurang, Bang. Sama dengan perwal. Coba tanya, siapa yang tahu perwal nomor 11 sama perwal nomor 27 kemudian dirubah menjadi perwal nomor 38? Kalau kata kawanku di gunung Lakuter, Bang. Nah, itu kan enggak tahu. Ada itu, Bang. Nah, kalau misalnya itu tahu, bahwasanya di situ kan dijamin gitu, Bang ya. Kalau misalnya tahu itu kan isolasi gitu kan, siapa yang isolasi mandiri itu tadi ditanggung oleh pemerintah. Apa yang abang itu tadi ditanggung oleh pemerintah. Iya. Ya. Nah, kayak di Malaysia tadi bendera putih itu sebagai petanda, Bang. Itu pertanda suatu protes kalau menurut persepsiku. Bukan protes, Bang. Petandanya juga Iya, menyerah bagaimana? dia. Aku kena loh. Nah, pemerintah udah ngantarkan ke sana. Jadi tahu dia siapa yang kena itu. Jadi setiap rumah yang kena kasih tanda bendera. Iya. Kasih tanda bendera. Yang memberi tanda si pemilik rumah. Yang pemilik rumah. Karena dia udah rumah sakit udah payah. Sama kayak kita juga, rumah sakit udah susah kan. Akhirnya isolasi mandiri lah mungkin kan. Kasih. Nah, syukurnya yang kubaca di media itu tetangganya guyup, tetangga ngasih makan segala macam. Nah, pemerintah juga peduli datang. Nah, kalau kita di sini, Bang, kalau seandainya lah ada yang isoman, mau nggak datang dokter itu ke rumah kita? Apanya? Seharusnya itu ada pengawasan. Ini yang tidak jalan. Makanya saya katakan ya, di rumah sakit saya minta kepada Satgas itu rumah sakit itu tolong disosialisasikan. Kalau datang misalnya diperiksa swab positif, kemudian jangan isolasi mandiri di rumah. Tapi langsung dirujuk ke karantina terfokus karena kebijakan itu perwal itu masih berlaku. Oke. Ya, tapi itu nggak jalan, Bang. Artinya setiap rumah sakit juga nggak tahu, banyak juga nggak tahu di mana itu. Karena memang semua mendadak. Nah, kita yang nggak punya itu task force program. Bukan mendadak. Kalau ini kan sudah disosialisasikan betul-betul. Masanya PLT Iya, dulu. kalau kan kita setahun setengah ini kan tetap masih sangat mendadak kejadian yang meletupnya kayak gini. Nah, kita nggak punya program-program antisipasi. Antisipasi kita punya, Bang. Oke. Tetapi tidak berjalan. Nah, Contoh. dulu kita punya, Bang, yang kulihat diserahkan kepada BNPB sehingga seolah-olah ini bencana alam. Ya, Padahal ini bukan bencana alam. betul. Sehingga sempat kita Kesehatan itu nomor 2. Kan gitu. Sekarang kesehatan juga nomor 2 atau nomor 3 sekarang. Ya kan? Penanganan tracing dan lain sebagainya. Nah, kalau kayak gitu gimana masyarakat mau percaya? Nah, inilah yang kita bingung kita nih, Bang, sekarang ya. Sama dengan misalnya kalau bingung dulu kita rapid test saja dengan antibody ya. Iya. Antibody. Antigen. Enggak, dulu Antibody, reaktif. Nah, Langsung isolasi. ya. Ya kan? Langsung ke rumah sakit. Kalau apalagi swab, PCR positif, langsung dirawat rumah sakit. Masalah UTG dan lain sebagainya tidak. Sekarang nih boleh isolasi mandiri di rumah tanpa kadang-kadang tak diawasi tak tidak. Nah, itu yang jadi masalahnya, Pak. Bisa sendiri lah. Nah, Kenapa andai perubahan lah. terjadi? Kebijakan itu kenapa terjadi? Nah, inilah yang aku selalu masih bertanya-tanya gitu ya. Apakah kekurangan anggaran kita lagi itu tadi nggak tahu juga gitu ya. Ya. Nah, kemudian itu kan Kalau seharusnya ini saya kan duga itu ada kemungkinan kita nggak tahu kalau semua upaya kesehatan ternyata tidak cukup. ya. Nah, jadi kalau kita dorong ke rumah sakit, tetap akan Melimpah. Iya, tapi peluang. boleh lah Peluang isolasi mampu, mandiri. ya. Tapi kan ini kan harus diawasi. betul. Pertanyaan, ada nggak melapor kepada puskesmas dia itu tadi isolasi mandiri? Kurasa tidak juga. Ya itu Karena- sih kalau kasus Malaysia tadi itu kan kesadaran ya, Bang. Iya. Maksudnya kita udah sampai ke situ. Udah sampai ke situnya. Itu yang lumayan besar kan ya. Jadi Kesadarannya udah. Dia udah nyerah. Oke, aku nyerah. Aku ikut dengan apa yang akan dilakukan. Kan gitu, sadar dia. Nah, kita belum sampai ke situ. Terus isoman. Mereka isoman di lingkungan perumahan dan lingkungan mana? Siapa yang ngawasi? Siapa yang ngawasi? Datang nggak orang Pengawasan ini yang tidak. Datang nggak Pengawasan. dokter? Nggak usah lah ngantarkan obat ya. Karena katanya kalau orang isoman, walaupun isoman, tetap disupport obat segala macam ya. Di dalam perwal, Bang, di dalam perwal karantina kesehatan itu, Bang, itu kan ada dikasih rumah yang terkapa itu tadi yang isolasi mandiri. Oh, iya. Jadi dikasih polis line atau covid line. Oke. Ada di dalam perwal.
Atau karena itu juga nggak dikeluarkan perwalnya itu biar Dikeluarkan. kita nggak tahu juga kan. Nah, ada di apa? Kalau dilihat di Google Kalau ada. masalah itu lepas itu katanya Dang ya, kalau Sudah diundang kan? undangan udah undang kan, Tahu Iya. nggak tahu ya. Tahu. Nah, cuman akan lebih bagus ketika dikomunikasikan dengan Iya, dengan baik. transparan. Karena ini Misalnya mengkomunikasikan, nah sekarang ini kan sudah dewan-dewan sedang dengan dengan reses-reses sekarang komunikasi berbagai regulasi yang ada. Kan tapi gitu ya? tapi nggak usah lah Bang, aku kadang-kadang kalau udah cerita banyak kali yang ikut lagi nanti lari lagi masalahnya. Iya. Nggak percaya lagi orang Betul. sama vaksin ini. Yang ada aja kita palahi Bang. Iya, betul. Macam mana caranya, ya kan? Abang yakinkan aku harus divaksin. Iya. Nah, gitu kan contoh. Iya, betul. Nah, karena ini udah jelas nampak arahnya Bang, kita bisa tutup kompor kita ini dulu Bang. Apa? Kita bisa tutup kompor kita. Bisa. Jadi, sahabat kompor, memang masalah vaksin ini nggak sepele. Banyak ceritanya. Banyak kali cerita yang harus digali karena kebijakan kalau tidak diawasi, Ya. implementasinya tidak akan bagus. Ya. Ya kalau tidak bagus implementasinya rakyat bingung. Outputnya pun juga jelek. Outputnya jelek. Kalau kayak gitu kita nggak bisa harapkan hasil yang baik ya Bang ya? Betul. Iya kan Dan? Siap. Kami satu ilmu kami kerja. Karena satu guru satu ilmu, jadi itu rasa kompornya enak. Jadi sahabat Mandoko, kita berterima kasih kepada semua orang yang hadir di sini. Minggu-minggu depan atau kapan waktunya kita bisa kompor lagi dengan sahabat Mandoko yang lain. Sampai ketemu di kompor Mandoko berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.